Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi bersama Gisel dan Sharon. Teman-teman, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayatnya terdapat di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Yuk kita hafalkan sama-sama. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Lagu yang pertama adalah Buka Mata Hatiku. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan bersukacita. Kami mau memandang-Mu Tuhan. Ayo kita sama-sama menyanyi lagu ini. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Biar ku memandang-Mu. Biar ku memandang-Mu. Buka mata hatiku.
teman-teman, kita lanjut ke lagu yang kedua, judulnya Dia Lahir Untuk Kami. Lebih semangat ya. Harus dong. Kids, lebih semangat lagi ya. Karena Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yesus lahir buat kita semua. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi ya. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tepuk tangan semuanya. Teman-teman, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu. Kita akan menyanyi lagu God So Loved. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari teman-teman, kita akan menyanjungkan kasih Tuhan, menyanjungkan kehebatan Tuhan yang telah memberikan anaknya bagi kita semua. Thank you Jesus. Come on, sing. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish.
Teman-teman, sekarang adalah waktu yang sangat penting. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Duduk dengan manis dan mendengarkan cerita yang baik-baik ya. Ketika matahari berhenti. Berapa banyak dari kalian yang menyukai hari yang cerah? Apa yang akan kalian lakukan jikalau matahari bersinar lebih dari 12 jam? Nah, teman-teman, minggu ini kita akan belajar tentang suatu hari yang cerah, yang sangat lama, yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Orang-orang Gibeon ketakutan pada waktu mereka mendengar tentang kekuatan orang Israel. Mereka tahu bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel untuk mengalahkan setiap kota yang berada di negeri perjanjian. Orang-orang Gibeon memutuskan untuk berbuat sesuatu yang dapat melindungi diri mereka. Maka penduduk Gibeon menyusun rencana. Mereka mulai mengirim beberapa orang menemui Yosua. Orang-orang ini berpakaian sedemikian rupa sehingga kelihatan seperti telah menempuh perjalanan yang jauh. Mereka mengenakan pakaian yang sudah sobek, sepatu yang sudah tua yang bertambal. Mereka membawa roti yang sudah kering dan berjamur dalam kantong pelana yang sudah usang. Orang-orang ini mendatangi perkemahan Israel dan meminta bertemu dengan Yosua. Menurut kalian, mengapa orang-orang Gibeon berpakaian seperti itu? Orang Gibeon tahu bahwa Yosua tak akan pernah bersahabat dengan mereka apabila ia mengetahui bahwa kota mereka tak jauh dari perkemahan Israel. Tuhan telah menyuruh bangsa Israel untuk menaklukkan seluruh negeri perjanjian. Itulah sebabnya orang Gibeon bertindak seolah-olah mereka berasal dari negeri yang sangat jauh. Mereka ingin menipu Yosua agar mengadakan perjanjian damai dengan mereka, sehingga mereka selamat. Mereka tahu Yosua akan menepati perkataannya. Orang Gibeon berbohong kepada orang Israel. Kami berasal dari negeri yang jauh, jauh sekali, kata mereka. Kami mendengar bagaimana pasukanmu telah mengalahkan banyak kota sejak kalian keluar dari Mesir. Para pemimpin kami memerintahkan kami untuk datang dan meminta engkau mengadakan perjanjian damai dengan kami. Lihatlah, roti yang tadinya panas dari tungku ketika kami berangkat, sekarang telah kering dan berjamur. Pakaian dan sepatu kami usang karena menempuh perjalanan yang sangat jauh. Yosua mendengarkan cerita orang Gibeon itu. Ia mempercayai tipu muslihat mereka. Yosua mengadakan perjanjian damai dengan mereka tanpa lebih dahulu menanyakan kepada Tuhan. Ia berjanji bahwa bangsa Israel akan selalu bersahabat dengan mereka dan melindungi mereka. Pada waktu Yosua mengetahui kejadian yang sesungguhnya, semuanya terlambat. Sekarang Yosua dan pasukannya tidak bisa berperang melawan orang Gibeon karena mereka harus menepati janji mereka. Mengapa kalian menipu kami? Tanya Yosua. Orang Gibeon menjawab, karena kami tahu Tuhanmu akan menolongmu merebut seluruh negeri ini. Kami tidak punya harapan akan menang bila melawanmu. Yosua berkata kepada orang Gibeon, karena kalian telah berkata bohong, sekarang kalian akan menjadi hamba kami. Kalian akan menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air bagi kami. Orang-orang Gibeon setuju. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar bagi kami, kata mereka. Gibeon adalah sebuah kota besar, lebih besar daripada Ai, kota terakhir yang ditaklukkan bangsa Israel. Pada waktu beberapa penguasa kota lain mendengar bahwa Gibeon telah mengadakan perjanjian damai dengan Yosua, mereka takut. Pasukan-pasukan dari 5 kota besar bergabung untuk berperang melawan Gibeon. Dengan segera orang Gibeon mengirim pesan kepada Yosua, tolong datanglah kemari dan bantulah kami berperang. Mohon orang Gibeon, jangan biarkan kami hamba-hambamu ini
orang Amori telah datang dengan pasukan yang sangat besar. Kami membutuhkan pertolonganmu untuk mengalahkan mereka." Yosua dan orang-orang Israel bersiap-siap untuk membantu orang Gibeon berperang. Firman Tuhan kepada Yosua, "Jangan takut, orang Amori tak akan dapat mengalahkan pasukanmu. Aku akan menolong engkau." Ketika pasukan Yosua tiba, para tentara Amori terkejut. Tuhan telah membuat pasukan Amori begitu ketakutan sehingga mereka mundur hendak melarikan diri dari kota mereka. Tetapi Tuhan mengirim hujan batu yang besar-besar dari langit sehingga banyak orang Amori yang mati. Namun pertempuran masih belum berakhir. Masih banyak yang harus diselesaikan. Akan tetapi matahari mulai terbenam. Hari sudah hampir gelap dan orang Israel tidak dapat melihat musuh-musuh mereka. Mereka harus menunggu sampai keesokan harinya untuk menyelesaikan pertempuran. Yosua tahu alangkah pentingnya untuk menyelesaikan pertempuran sebelum hari gelap. Ia teringat akan janji Tuhan untuk memberikan kemenangan besar. Maka ketika pasukan itu sedang bertempur, Yosua berdoa, "Oh Tuhan, biarlah matahari dan bulan tetap berada di langit, dan biarkan hari tetap siang sampai pertempuran berakhir." Oh, kedengarannya permohonannya tidak masuk akal ya. Bagaimana mungkin matahari berhenti di satu tempat di langit dan hampir seharian penuh? Namun Yosua tidak cemas. Ia tahu Tuhan sanggup melakukan apa saja. Firman Tuhan di dalam Yeremia 32 ayat 18 dan 19 berkata, "Tuhan semesta alam agung dalam perbuatannya. Tuhan berkuasa melakukan apa saja, dan Ia menolong kita dalam segala situasi apabila kita percaya kepadanya." Tuhan mendengarkan permohonan Yosua. Hampir sehari penuh matahari tetap bersinar di langit. Tuhan menolong pasukan Israel memperoleh kemenangan besar atas orang Amori pada hari itu. Tuhan melihat betapa besarnya kepercayaan Yosua kepadanya, dan Ia memberkati Yosua dengan menolongnya mengalahkan pasukan Amori. Tuhan masih tetap berkuasa sama seperti pada waktu Yosua berperang melawan bangsa Amori. Sebagaimana bunyi firman Tuhan hari ini, Ia sanggup melakukan perbuatan yang besar dan agung sekarang ini. Teman-teman, setiap kali kita membutuhkan pertolongan, kita bisa mengharapkan pertolongan darinya. Ia mengasihi kita dan memperhatikan kita karena kita adalah anak-anaknya. Mungkin kalian bukan anak Tuhan karena kalian tidak pernah meminta Tuhan Yesus masuk dan tinggal di dalam hatimu. Nah, apabila kalian belum melakukannya, hari ini kalian bisa menjadi anak Tuhan. Yesus anak Allah mati di kayu salib agar dosa kita bisa diampuni. Ia ingin setiap orang datang kepadanya. Pada waktu kalian datang kepadanya, Ia akan senantiasa melindungi dan menolong kalian. Meskipun keadaan di sekitarmu tampak terlalu sukar, Tuhan masih menolong kita. Nah, teman-teman, untuk meminta Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, ada sebuah doa yang akan kakak sampaikan dan teman-teman bisa mengikuti kakak berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku ingin menjadi anak-Mu. Masuklah dalam hatiku, tinggal dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tahu dosaku telah dihapuskan. Aku diampuni dan aku dikasihi karena Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosaku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Menurut teman-teman, gimana ini ceritanya? Keren dong. Oh pasti dong.
Nah, teman-teman, sampai sini dulu tayangan Excellent Kids kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-temanmu agar mereka bisa beribadah bersama-sama di Excellent Kids selanjutnya. Bye!